Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk. Dari Gubuk Bangun Bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adi Priyatama. Saya di sini sebagai host di program podcast Desa Gubuk dengan tagline Dari Gubuk Membangun Bangsa. Nah, jadi di sini saya ingin memperkenalkan kepada para pemirsa bahwa Desa Gubuk ini membuat sebuah program yang berbasis digital, yaitu dengan berbentuk podcast yang diberi nama podcast Desa Gubuk. Nah, untuk mencari tahu lebih dalam, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Perbekal Desa Gubuk agar tahu apa tujuan dan manfaat dari podcast ini. Om Swastiastu, Bapak Perbekal. Swastiastu. Mungkin Bapak bisa bantu menjelaskan kepada pemirsa, khususnya kepada warga Desa Gubuk, apa yang melatar belakangi hingga akhirnya membuat program podcast Desa Gubuk niki, Pak Perbekal. Baik. Jadi sebelum saya menjawab dari pertanyaan tadi, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri. Oh iya, Di Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam dari Gubuk Membangun Bangsa. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Inah Mawan, Perbekal Desa Gubuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan ini, kepada masyarakat yang berbahagia, ingin saya menyampaikan segala sesuatu terkait dengan keberadaan program yang dibikin oleh pemerintah Desa Gubuk. Boleh dikatakan, dalam hal ini saya dengan bangga mempersembahkan sebuah program yang tadi sudah disampaikan oleh host, yaitu program yang berbasiskan digitalisasi, yang berbasis pada podcast. Yang mana podcast ini tentunya mempunyai tujuan dan manfaat di dalam pelaksanaannya. Kalau kita runut lagi kembali, sebenarnya yang melatar belakangi daripada program ini, jujur saya sampaikan, saya sebagai perbekal yang sudah berumur cukup, atau boleh dikatakan sudah tua. Jadi boleh dikatakan orang yang gagap teknologi. Jadi tidak begitu mengenal banyak teknologi. Jadi yang melatar belakangi, yang memberikan ide-ide ini adalah dari staf saya sendiri, staf di bidang SID, Sistem Informasi Desa yang ada, memberikan masukan-masukan. Bahwasannya dalam digitalisasi ini, sistem informasi desa itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Ya, benar. Dan dapat mengefisienkan segala program, segala bentuk kegiatan yang kita lakukan. Dan apa dari penjelasan staf yang membidangi tersebut menyatakan bahwa banyak manfaat yang kita bisa capai, bisa raih dari pelaksanaannya. Karena podcast desa ini merupakan konten yang berbasiskan audio visual, Iya. audiovisual, mungkin menyamai radio, tapi di sininya Ada visualnya. ada visualnya. Jadi secara langsung dapat didengar dan dapat ditonton. Ya, benar Pak. Dengan hal tersebut artinya kalau kita kaitkan dengan keberadaan Desa Gubuk yang kondisinya saat ini, boleh saya sampaikan bahwa Desa Gubuk itulah merupakan satu desa yang terletak di pinggir kota Tabanan. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 5 km. Jadi bukan daerah transisi antara kota dan desa. Jadi masyarakatnya sudah mulai berkembang dan sudah mulai melek dengan teknologi. Dan dapat juga saya sampaikan, rata-rata masyarakat Desa Gubuk ini sudah mempunyai HP Android. Dan media sosial. Jaringan internetnya juga terjangkau ke seluruh pelosok Desa Gubuk. Benar. Yang mana Desa Gubuk itu terdiri dari 8 banjar dinas dan 13 banjar adat, cukup luas. Jadi di terdahulu kita terkait dengan segala sesuatu program-program yang ada di desa yang ingin kita sosialisasikan, yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, tentunya
membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Iya, benar. Jadi dengan adanya podcast ini akan bisa membantu mengefektifkan dan mengefisienkan segala sesuatu terutama terkait dengan sosialisasi, konsolidasi, dan edukasi kepada masyarakat. Dan itulah yang ingin dicapai pada nantinya dalam pelaksanaan program ini. Dan pada saat ini dengan bangga saya persembahkan kepada masyarakat Gubug. Karena sudah barang tentu saya pikir dari apa yang dijelaskan oleh staf saya, ini akan sangat membantu dalam mempermudah kita menyelenggarakan pemerintahan desa. Terlebih-lebih lagi, seperti apa yang saya sampaikan tadi, dalam menyelesaikan sesuatu, apakah bentuk peraturan, perundang-undangan, peraturan dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat, serta kebijakan-kebijakan desa, itu akan lebih mudah kita lakukan. Karena pada dasarnya, saya pikir benar apa yang dikatakan oleh staf saya yang membidangi, bahwa manfaat daripada podcast desa ini, yang pertama adalah dengan kita membaca, dengan kita menonton daripada podcast ini, secara langsung pengetahuan kita akan bertambah. Ya, benar sekali. Secara langsung, karena di sini kita akan tampilkan atau tayangkan berbagai macam bidang, skala bidang dalam pemerintahan desa ini. Kemudian kedua, dengan adanya podcast desa ini, tentunya akan bisa memberikan wawasan kepada kita semua, Benar. membuka cakrawala berpikir kita, Ya, benar. sehingga nantinya muncul inovasi-inovasi baru. Dan juga di samping itu, dengan podcast ini diharapkan nanti bisa menjadikan suatu potensi untuk pengembangan diri. Ya, benar sekali, Pak. Karena kita dengan mengikuti podcast terkait dengan hobi, kebiasaan, dan profesi kita dapat bandingkan di podcast tersebut dengan apa yang kita lakukan. Sehingga potensi-potensi yang kita miliki akan bisa kita kembangkan. Nah, demikian banyak jadi manfaat dari podcast ini, maka oleh karena itu saya sangat tertarik. Walaupun tidak mempunyai pengetahuan, kemampuan dalam bidang IT, Ya, saya percayakan kepada staf saya yang membidangi. Jadi saya berikan motivasi, saya dorong. Dan terutama dimulai dari tahun ini, tahun 2023 ini. 23. Ya. Mungkin itu yang melatar belakangnya. Iya. Nah, lalu manfaat dan tujuan yang ingin dicapai Nike dengan adanya podcast Niki apa Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan yang ingin dicapai adalah efisiensi daripada pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa. Oh ya. Karena di waktu itu dulu, kita, pemerintah desa, dalam contoh real, contoh nyata yang kita alami selama ini, dengan cara manual yang kita lakukan terhadap sosialisasi peraturan, itu makan waktu yang cukup banyak, cukup lama, dan biaya juga tidak sedikit. Tinggi, ya. Dengan adanya podcast ini akan membantu daripada program-program yang ingin kita sampaikan atau informasi yang ingin kita sampaikan pada masyarakat akan segera terinformasikan dan diserap oleh masyarakat. Iya. Itu salah satunya. Kemudian Kemudian saya harapkan nanti dengan podcast ini, karena manfaat dari podcast ini seperti saya sampaikan tadi adalah membuka cakrawala berpikir daripada masyarakat, sehingga akhirnya menimbulkan suatu inovasi baru yang bisa diterapkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sekaligus merupakan support dari pemerintah desa kepada seluruh masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kelompok-kelompok usaha, baik itu UKM dan IKM, sehingga dapat melakukan kegiatannya, melakukan produksi yang lebih baik. Tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya sehingga bisa bersaing di pasaran. Ya. Itu salah satunya. Dan banyak lagi yang ingin kita capai dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah desa. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana pengembangannya untuk kedepannya Niki? Ya, karena program ini sangat sangat baik, efisiensi dan lain sebagainya, cukup dipandang sangat perlu nanti dikembangkan di kemudian hari. Dan karena ini merupakan suatu kebutuhan seperti saya bilang tadi. Ya. Jadi saya akan support, saya dukung, dan mudah-mudahan nanti bisa direncanakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Jadi keinginan saya pribadi selaku perbekal atau kepala desa di Desa Gubug ini,
biar tidak setiap minggu lah ada kegiatannya, Oh, ada iya. progresnya. Jadi mungkin kalau boleh dibilang setiap hari Jumat lah kita lakukan sambil bersih-bersih di kantor desa, kemudian gotong royong juga adakan program ini. Ya. Nantinya kalau bisa dikembangkan, nanti kita hadirkan masyarakat kita, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai IKM dan UKM dalam pengembangan jati dirinya, dalam mengembangkan usaha-usaha yang dimilikinya, sehingga bisa nantinya bersaing di pasaran dan dikenal oleh kalangan luas. Sehingga apa segala sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat kita bisa kita Sebarluaskan gitu, Pak. sebarluaskan, bisa dipasarkan. Dan sekaligus Niki, program ini bukan jejaring sosial, jaring dalam perekonomian. Menginformasikan bahwa Desa Gubug mempunyai potensi UKM dan UKM yang bisa bersaing di pasaran, sehingga masyarakat di luar sana bisa tahu dan nanti ada yang berminat dengan produk-produk yang kita miliki bisa disalurkan. Jadi selain sebagai media informasi, podcast Desa Gubug ini juga menjadi media promosi buat para pelaku UMKM atau IKM yang ada di Desa Gubug. Ya. Oke. Nah, jadi mohon supportnya buat para pemirsa, khususnya para warga Desa Gubug untuk ikut mensupport program Niki. Seperti itu Pak Bukal. Ya. Nah, untuk lebih lanjut, nah kira-kira untuk podcast ini tayangnya setiap hari apa Pak? Dijadwalkannya. Mungkin seperti apa yang saya sampaikan tadi, keinginan saya pribadi adalah program ini agar berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi saya canangkan setiap minggu sekali, itu pada hari Jumat, itu dengan menghadirkan secara bergiliran masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang mempunyai usaha, baik itu UKM maupun IKM, dan juga kita selang-selingi nanti datangkan dari narasumber dari luar, sehingga ada sinergi dan program ini bisa berkesinambungan. Ya. Nah, jadi setiap hari Jumat kita akan tayang di YouTube Desa Gubug atau Gubug TV mungkin nanti ya. Jadi buat pemirsa setiap hari Jumat tonton program podcast Desa Gubug ini dan jangan lupa disupport. Lalu untuk harapan kedepannya bagaimana Pak? Karena ini merupakan satu program yang baru dan tentunya saya garis bawahi kemampuan saya di bidang ini tidak ada, saya akan lebih banyak serahkan kepada staf yang membidangi dan tentunya kepada masyarakat. Banyak harapan yang saya berikan kepada masyarakat atau minta kepada masyarakat agar program ini bisa didukung, baik itu lembaga-lembaga yang ada di desa maupun masyarakat Desa Gubug secara keseluruhan yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha semuanya. Bahkan juga saya akan meminta dukungan kepada pemerintah daerah, dalam ini khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dan juga pemerintah daerah Provinsi Bali, nanti agar bisa mendukung daripada program ini, karena dari penjelasan tadi nampaknya program ini sangat bagus, sangat relevan untuk saat atau masa yang sekarang ini. Kita ketahui bersama bahwa podcast desa ini sangat digemari dan sangat semarak dan banyak bermunculan karena merupakan ajang. Jadi boleh saya katakan podcast desa ini akan disebutkan sebagai tempat atau wahana bagi masyarakat Desa Gubug dalam mengimplementasikan, menjawantahkan daripada aktualisasi dirinya masing-masing. Ini sifatnya terbuka, masyarakat kita khususnya Desa Gubug, siapapun boleh. Nanti selama ada koordinasi dengan pihak kita di pemerintah desa. Ya. Nah, itu saja Pak atau ada yang ingin dijelaskan lagi? Ya itu aja harapan-harapan saya. Mudah-mudahan program ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, Stungkare dan sangat perlu dukungan dari pemirsa dan dari semua pihak lah. Dari semua pihak. Ya. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai podcast Desa Gubug Niki dari Bapak Perbekal Desa Gubug. Untuk itu acara ini saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Mewariskan semua untuk mereka, mewariskan semua